Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi kurikulum mata kuliah administrasi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Fridianto MPDI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erskine Tatumangor, asal Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, kita langsung masuk saja ke materi. 1. Pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah sebagai suatu proses mengarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sebagai tolak ukur pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Rangkaian proses administrasi kurikulum di lembaga pendidikan adalah mencakup bidang perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi atau pengawasan. 2. Peran kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekolah sering disebut pendidikan formal, sebab sudah memiliki rancangan pendidikan berupa kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian kurikulum tersebut. Peranan kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis dalam menentukan bagi tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. 3. Pengawasan kurikulum. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah pendidikan dan penjagaan. Jadi pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. 4. Evaluasi kurikulum. A. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. B. Evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. 5. Peran guru dalam administrasi kurikulum. 1. Implementers. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya, kurikulum bersifat seragam antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksana kurikulum, maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam rekayasa pembelajaran sangatlah lemah. Guru tidak terpacu dalam melakukan berbagai pembaruan. Mengajar dianggapnya sebagai pekerjaan profesional, tetapi sebagai tugas rutin atau tugas keseharian. 2. Adapters. Merupakan lebih dari sebagai kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelarasa kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Hal ini sangat tepat dengan kebijakan KTSP, di mana para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. 3. Developers. Guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum.
Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, tetapi guru dapat juga menentukan strategi apa yang cocok dalam proses pembelajaran. 4. Research. Guru berperan sebagai peneliti dilaksanakan sebagai tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dan meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam melaksanakan perannya sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah PTK dan Lesson Study. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan peraturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum adalah pedoman dalam menjalankan proses pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses sehingga tercapainya tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kurikulum juga memerlukan pengawasan dan penilaian atau evaluasi, sehingga hal-hal yang tidak sesuai bisa dilakukan revisi atau perbaikan. Inilah yang dimaksud dengan kurikulum berkembang seiring zaman. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa keberadaan kurikulum sangat penting dalam suatu pendidikan. Selain itu, guru juga memiliki peran dalam administrasi kurikulum karena gurulah yang bertugas sebagai pelaksana kurikulum dalam mengimplementasikan kurikulum. Baik, itulah beberapa penjelasan dari saya untuk materi administrasi kurikulum. Apabila ada salah kata dan masih kurang dalam pembuatannya, saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.